Allah di dalam Mesias Yesua Nabi Melek Juru Selamat aku, Tuhan junjungan aku, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, kasih setia dan rahmat yang Tuhan berikan dalam seluruh kita. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian, biarlah penyembahan kami, Tuhan boleh disenangkan, Elohim boleh disukakan, dan Kau berkenan hadir di tempat ini. Terlebih kami rindu jiwa kami mau dipuaskan dengan kebenaran firman. Kami rindu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kami. Kami dapati hanya di dalam kebenaran firman. Terlebih pada hari raya Sakuan ini Tuhan, kami rindu lebih lagi mengenal pribadi itu melalui firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus, beri pengertian akal budi hikmat. Maka Kau yang menyampaikan maupun jemaat semua akan yang mendengar, kami semua diberkati. Segala manifestasi campur tangan si jahat dengan segala apapun rancangan strategi jebakannya yang mencoba-coba mencuri benih firman Bapa yang baik. Namun ketika konsentrasian, pikiran yang terpecah belah apapun itu, manifestasi keganjengan, kami sepakat hati katakan roh dalam nama Yesus. Kami perintahkan tubuh roh jiwa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang bersyukur. Kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Yesus Al-Masih. Amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat Shalom. Kita bersyukur pada siang mulai dari pagi tadi kita boleh berjumpa dalam kehendak Elohim. Ya, kita mulai jam 9 tadi. Seperti kata firman pada Wahikra, kau harus menghitung bagimu 7 pekan atau 49, dan pada hari yang ke-50 itu adalah pertemuan kudus bagimu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Wahikra 23 ayat 15. Kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan. Sampai pada hari setelah Sabat ke-7, kamu harus mempersembahkan 50. Kamu harus menghitung 50 hari. Kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Tuhan. Dan tempat tinggalmu, kamu harus membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi lagi, yang harus dibakar sebagai hasil pertama bagi yang itu, dan seterusnya. Jadi hari raya musim dingin itu ada 4, dimulai dari Pesak, Natsah, Ikurim, dan puncaknya diakhiri dengan Shavuot. Jadi Shavuot tidak berdiri sendiri, tapi satu kesatuan dengan Pesak, Natsah, Ikurim, dan seterusnya. Bahkan Shavuot itu perintahnya bukan pada hari ke-50. Perintahnya itu mulai dilaksanakan mulai dari sejak Sabat Gadol, yaitu 14 Nisan, mulai dari 15 ya, dan seterusnya sampailah kita perhitungan pada tahun atau pada bulan Sipat tanggal 6. Jadi Sabat yang dimaksud adalah Sabat Gadol, Pesak. Maka mulai dari 15 Nisan kita sudah mulai menghitung. Perintahnya dikatakan kamu harus menghitung, mempersembahkan. Mempersembahkan diskon ini tidak bisa dilakukan karena bait suci tidak ada. Tetapi menghitung tetap harus dilakukan. Ya, menghitung omer. Omer itu mulai dari hari pertama sampai hari 49. Itu isinya adalah jelai. Jelai itu bukan gandum Bapak Ibu. Jelai itu lebih kualitasnya lebih di bawah dari gandum. Atau tepatnya biasanya di negara-negara Timur Tengah dan Barat, jelai itu biasanya digunakan sebagai makan ternak. Ya. Tapi pada hari yang ke-50 mereka
mempersembahkan gandum, wheat bahasa Inggris. Di situ dikatakan bahwa selama hari pertama sampai hari 49, setiap hari kamu harus mempersembahkan omer. Satu omer itu ada ukurannya, nggak bisa lihat lebih kecil. Tapi saya mau menekankan, pertama kita belajar bahwa Sapuat itu bukan tentang hanya hari ke-50. Hari ke-50 tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ketika Sapuat menghitung omer, salah besar. Firman Tuhan itu satu kesatuan. Jangan kita caplok yang bagian satunya saja. Sapuat itu dimulai dari penghitungan. Semenjak 15 lisan itu sudah mulai menghitung. Diberkatilah Yahweh dan kami Raja Kuasa Semesta Alam, dan telah memerintahkan kami untuk omer setiap hari sampai hari 49. Maknanya pada saat itu mereka mempersembahkan jelai. Tapi pada waktu puncak panen, pada hari yang ke-50, mereka mempersembahkan gandum. Jadi jelai gandum. Sederhana saja pelajaran yang pertama. Orang yang merayakan Sapuat harus berubah karakternya dari jelai menuju gandum. Ya. Kalau kita merayakan Sapuat, karakter kita masih seperti jelai, tentu kalau tadi dikatakan haruslah dari tempat tinggalmu kamu harus mempersembahkan 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi nabi yang harus dibakar sebagai hasil panen pertama bagi ya. Sapuat harus mempersembahkan gandum yang sudah digiling, diolah dan menjadi tepung dan menjadi roti di tangan. Sayangnya banyak orang merayakan Sapuat hidupnya seperti jelai. Kalau jelai saya sudah sampaikan. Kalau istilah di sini ya kayak apa tidak begitu kan. Ya. Kalaupun padinya pecah-pecah, bukan kualitas premium. Ya. Baunya bau angkot yang padinya. Tidak mungkin itu bisa dipersembahkan kepada kita. Makanya kenapa diingatkan bagi kita sejak dari 15 lisan hitung omer. Setiap hari kita menghitung omer, diingatkan bahwa harus ada perubahan dalam diri saya. Step by step, dari hari pertama, hari kedua itu terus berlangsung. Karakter tidak bisa berubah secara instan, tapi Tuhan beri kesempatan 49 hari hidup kita diubahkan sampai puncaknya Sapuat dalam makna jelai dan gandum yang diawali hari pertama dengan sebuah karakter yang mungkin rusak, sebuah pelayanan yang mungkin belum maksimal, tapi pada waktu Sapuat perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. Amen. Ya. Anda harus katakan kepada dirimu, aku mau menjadi ya gandum yang dipersembahkan, gandum yang diolah jadi tepung, tepung yang diolah jadi roti, dan roti itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan jelai. Jelai itu ada waktunya. Jadi jelai itu ada 49 hari. Ada kesempatan bagi kita untuk mengubah hidup kita. Ya. Sama seperti pelayanan Yesua, mukjizat yang pertama, Yesua mengubah air menjadi anggur. Orang yang tidak mau diubahkan Tuhan hanya akan menjadi air cebokan. Orang yang tidak mau diproses Tuhan hanya akan menjadi air tempat mencuci saja. Tapi orang yang mau dididik Tuhan akan diubahkan dari air yang biasa, yang secara kimiawi cuma air biasa, menjadi anggur. Jadi ada step yang harus berubah dalam hidup kita pada hari raya Sapuat. Saya pelajari Sapuat secara keseluruhan itu berbicara tentang Israel. Bukan bicara tentang orang Kristen, bukan bicara bangsa-bangsa, tapi Israel. Zakaria katakan apa? Kita akan memegang ujung jumbai dari Bani Israel. Tidak ada perjanjian manapun
Tuhan dengan bangsa manapun selain dari Israel. Ya. Di dunia ini cuma ada 3 teologi. Satu, replacement teologi. Israel itu sudah produk gagal. Kitalah yang sekarang yang kedua. Tidak bisa. Yang kedua, ya, masing-masing, ya. Jadi istilahnya gini, apa bahasa Inggrisnya saya lupa. Tapi Israel itu sudah sendiri. Oh, Israel itu dengan orang, ya. Kita dengan kasih karunia. Itu yang terjadi seperti itu. Namun yang ketiga, itu yang dikatakan Nabi Saul. Perjanjian itu hanya dengan umat Israel. Bangsa-bangsa hanya bisa masuk melalui nempel. Ya. Tuhan tidak pernah berjanji dengan bani lain. Jadi saya katakan, dan bani lain yang menggabungkan diri. Ya. Nabi Saul katakan, cabang zaitun liar yang nempel di pokok itu. Dia tidak bicara cabang zaitun itu sendiri, dia tidak bicara juga Israel itu dilupakan, ditinggalkan, tidak pernah. Perjanjian Elohim hanya dengan Israel. You dan saya, Anda dan saya, kalau mau mendapatkan bagian hanya bisa nempel di Israel, rumah Yakub. Kita melalui Yeshua. Jadi kekristenan itu seolah-olah diri sendiri. Ya, makanya gak heran kenapa ada banyak aliran di Indonesia ini. Sampai Kemenak sampai bingung mau urus sinode. Sinode 1 pecah jadi 2, sinode 2 pecah lagi, sinode 3 pecah lagi, seterusnya. Kenapa? Ya, pelajarannya cuma satu, karena sudah keluar dari pokok anggur itu, mendirikan kebenarannya sendiri. Ya. Begitu juga dengan kita pada hari raya Syakut. Syakut itu hanya untuk Bani Israel. Namun kalau kita baca, bukan hanya Bani Israel, bangsa lain yang sejak dari awal menggabungkan diri bersama Israel untuk keluar dari Israel, mereka juga sampai pada di bawah Gunung Sinai menerima Taurat. Ya. Satu Taurat untuk semua orang. Bahkan dikatakan, bahkan orang asing yang di dalam rumah yang merayakan Syakut sunat bagi mereka. Tapi dari awal Tuhan dari awal memberikan terbuka Taurat itu bagi banyak bangsa. Ya. Jadi pelajaran yang pertama Bapak Ibu, merayakan Syakut harus menjadi pertanyaan bagi kita. Adakah perubahan dalam diri kita, jelai menjadi gandum? Gandum pun tidak bisa hanya sampai di situ. Gandum harus menjadi tepung. Untuk menjadi tepung dia harus digiling. Ya, untuk menjadi roti, tepung itu harus dimasak dan segala macam. Ya. Sehingga roti itu bisa berada di dalam tabernakel 6 di atas meja itu. Ya. Jadi kalau kita hanya, makanya Tuhan kasih kesempatan 49 hari itu sebagai kesempatan bagi kita. Ya. Kalau Anda pelajari kitab suci, mulai dari 3 kitab Injil sampai kisah para rasul, para murid bikin apa Bapak? Bertekun, senantiasa berada dalam pengajaran para rasul. Artinya apa? Selama mulai dari Yesua dibangkitkan sampai dia berjumpa dengan para murid sampai ke Homer yang ke-40 dan seterusnya, mereka tetap setia dalam pertemuan. Itulah gereja awal-awal, kehilangan di awal-awal. Jadi pertanyaan yang pertama, sebuah renungan bagi kita dalam ini sebelum kita memasuki yang lain. Pertanyaan ini, ya. Syakut ini apakah kita hanya sekedar jelai atau sekedar mau menjadi gandum? Ya. Pasti semua mau menjadi gandum, ya. Jelai tidak ada gunanya, selain hanya untuk pakai tangan. Dalam arti kata,
kualitas iman kita hanya sebatas begitu saja. Kita nggak bisa mainan coklat. Makanya saya katakan, coklat itu bukan kucuk-kucuk 50, nggak bisa. Dari Omer pertama sampai ke 49, setiap hari kita diingatkan Tuhan. Bahkan Bani Israel 3 hari sebelum Elohim berjumpa dengan mereka di Gunung Sinai, Mose diperintahkan, persiapkan bangsa, kuduskanlah mereka, pasang batas agar mereka tidak mati melewati batas yang telah ditetapkan. Nah, itu yang pertama yang jadi renungan kita, Bapak Ibu. Maukah kita diubahkan Tuhan? Atau ya yang penting saya datang ya, Sabuat hanya sekedar tulis status dan ucapkan kalimat Sabuat Sameak, begitu-begitu saja, supaya orang tahu bahwa saya merayakan Sabuat Pentakosta, kalau dalam Yunani katakan Pentakosta, Septuaginta ke-50 itu Pentakosta, Penta 50 ya. Hanya sekedar begitu saja ya kan? Ya. Dan saya pun gak akan mau ambil bagian. Capek-capek untuk pelayanan hanya untuk begitu-begitu saja, mungkin bisa. Ada banyak harga yang dipersiapkan untuk pelayanan pada hari ini. Baik yang mempersiapkan WL, tempat ibadah dan segala macam, yang masak subuh-subuh jam 4 sudah bangun dan segala macam, bagi ibadah pagi. Banyak harga yang harus dibayar. Kalau hanya untuk sekedar mengucapkan hak Sabuat Sameak, jadi saya rindu kita boleh diubahkan, Bapak Ibu. Ya. Hari ke-50 ini sebagai peringatan bagi kita bahwa harusnya ada pembaharuan, ada naik level. Saya sudah katakan berulang kali mau di ibadah hari Kamis, jiwamu harus diperbarui. Ya, nesyamamu harus naik level. Dan saya katakan bahwa manusia itu memiliki sifat kebidatangan. Buang dan matikan itu sifat kebidatangan itu. Ya. Saya nggak salah bicara yang di tempat lain, kita di sini banyak sekali diperbudak dengan minuman, ya, senggol sedikit angkat parang, potong orang, itu kan sifat kebidatangan. Singgung sedikit langsung emosi. Makanya Tuhan katakan, dalam diam dan tenang menetap dan kuat. Filsafat dunia katakan orang yang tenang jernih pikiran. Tapi orang yang dirasa rusuh mudah sekali. Dia seperti spons, apa aja bisa diserap. Mau amarah, mau emosi, apapun itu. Dan kasotong sedikit tapi langsung. Yang lain katakan senggol dikit, jus langsung. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Apa artinya kalau kita belajar firman dan mengenal Yesua, tapi kita nggak diubahkan? Berarti bukan firmannya yang salah, bukan Roh Kudusnya yang salah, tapi kitanya yang mengeraskan hati nggak mau diubahkan oleh Tuhan. Nggak ada artinya, Bapak Ibu. Bukan nggak ada arti firmannya. Ingat, Beresit katakan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Tidak seperti malaikat. Malaikat itu sudah diprogram, sudah diatur. Paten tidak bisa, tapi manusia memiliki kehendak bebas. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau mereka, Tuhan mau kita mengasihi Yesua. Bukan karena Tuhan, bukan karena dipaksakan, bukan karena gembala, bukan karena siapapun itu. Tapi itu muncul dari diri kita. Kasih agape itu, kasih sejati itu, ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain, tapi itu keluar dari dalam diri kita karena kita sadar dan mengasihi Tuhan. Ya.
pertanyakanlah kepada diri kita, apakah mau menjadi jelai atau menjadi gandum? Yang lebih parahnya, Tuhan katakan apa? Aku akan memisahkan antara gandum dan lalang. Ya Tuhan, jelai masih bisa lah, tapi tidak. Secara kualitas tidak bisa. Rin Hadasah katakan setiap pekerjaan kamu akan diuji, apakah terbuat dari kayu, keramik, emas, dan sebagainya. Semua akan diuji dengan kamu. Ya. Nah, Shavuot juga berbicara tentang kahal atau pernikahan antara Elohim dan Bani Israel. Sekali lagi, apapun itu perjanjian Tuhan tidak pernah dengan bangsa manapun. Kalau kita mau masuk, berarti kita harus bergabung. Kami selalu mengungkapkan dalam sebuah kiasan tentang pokok anggur, zaitun. Kita ini liar. Israel walaupun dia memberontak, tapi dia tidak katakan zaitun liar. Kenapa? Karena kita di luar dari kebenaran. Liar memang sudah di awal. Ya. Nah, beberapa kutipan dikatakan bahwa Shavuot juga dikatakan zaman Matan Torah, hari pemberian Torah, hari Torah itu diberikan bagi kita. Ini juga mengundang pertanyaan, maukah kamu mengasihi? Yesus bertanya kepada Kepa 3 kali, do you love me more than this? Apakah kau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari keluargamu, lebih dari jabatanmu, lebih dari rekeningmu, lebih dari kesehatanmu, dan lebih dari yang lain. Yesus katakan bahwa dalam Yohanan 14 ayat 15 dikatakan, jikalau engkau mengasihiku, peliharalah perintah-perintah. Pelihara beda dengan melakukan. Orang yang melakukan belum tentu memelihara, tapi orang yang memelihara pasti. Makanya kita sudah dari awal kita diingatkan, kita bukan how to know saja, tapi how to do. Bukan bagaimana saya supaya kenal Tuhan, tapi supaya bagaimana saya melakukan perintah Tuhan. Kalau hanya sekedar kenal tidak melakukan perintah Tuhan, pada akhirnya Yesus akan menjawab, menyalah kamu hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Memang kamu mengenal aku, tapi aku tidak mengenal kamu. Aku hanya mengenal seseorang ketika dia melakukan perintah-perintahku. Orang percaya hanya bisa diidentifikasi dari perbuatannya. Kalau omongan, ya semua orang bisalah, ya mengajar ya banyak yang lebih hebat kok. Mau di YouTube, di media mainstream maupun banyak yang lebih hebat, pendeta terkenal, gembala-gembala yang luar biasa, bahkan melakukan mukjizat. Tapi faktanya kitab suci katakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Mengerikan sekali kalau perkataan itu di ujung akhir kehidupan kita tanpa ada satu waktu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, dan itu sudah terlambat. Seolah-olah bahwa jadi selama ini saya bikin apa? Ya walaupun kamu tahu bikin apa, tapi sudah terlambat kan? Ya, seseorang hanya bisa diketahui apakah dia milik Tuhan hanya dari perbuatannya, yaitu melakukan perintah Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, lakukanlah, peliharalah perintah-perintah Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan ketika kita melakukan perintah Tuhan. Itu yang menjadi pembeda. Itu yang akan menjadi tanda
anti Hamasiyah dan mereka yang milik Hamasiyah. Mereka yang milik Hamasiyah akan setia dengan kebenaran firman-Nya walaupun taruhannya adalah nyawa. Yesus katakan dalam Matius 4:20, ya, berdoalah agar peristiwa itu tidak jatuh pada hari Sabat atau musim dingin, karena pada hari Sabat kamu harus berkumpul. Ya, untuk COVID-19 kemarin, agenda pemerintah itu nggak terlalu sulit. Mereka cukup pegang aja kepala gerejanya, pegang pemuka-pemuka agamanya. Nanti mereka kumpul di mana, mereka masuk. Ya langsung kan. Kalau nggak perlu capek-capek ke rumah satu-satu, nggak perlu. Ya kalau satu-satu kan banyak ini, satu di timur, satu di bawah, tidak. Tinggal tunggu saja di situ di depan. Pas hari Sabat mereka kumpul, Pak, tenang aja. Mau saya capek-capek cari mereka, Pak. Ya. Kalau yang gereja ini hari Sabtu, yang gereja ini hari Minggu, tunggu aja, Pak. Pasti mereka datang. Ya. Masa mereka lebih mementingkan takut kepada kita daripada mereka beribadah? Pasti kalau mereka takut akan Tuhan, mereka tetap beribadah. Pasti mereka datang. Tunggu aja di gereja. Atau musim dingin. Orang musim dingin kan nggak mungkin keluar. Pasti di dalam rumah. Ya, nggak usah cari ke hutan segala macam, Pak. Nggak mungkin kalau mereka. Kan ada taruhan besar. Orang yang setia dengan yang tidak setia. Zaman Matan Torah atau pemberian Torah dalam Misnah para Rabi atau orang-orang bijak berkata bahwa Torah itu diberikan kepada bangsa-bangsa, namun banyak yang menolak. Ya, Ismail menolak karena ada jangan menipu, jangan mencuri. Ya, karena bagi mereka nggak bisa, kami ini hidup dari berdagang. Dagang itu nggak bisa timbangannya tepat-tepat, harus miring-miring sedikit, ya. Jadi ditawarkan kepada bangsa-bangsa, dan banyak yang menolak. Hanya satu yang menerima dengan polos, yaitu Israel. Semua yang Elohim katakan akan kami lakukan. Kalau kita merujuk kepada peristiwa di Brit Hadasa, di mana manifestasi pemberian Roh Kudus itu terjadi pada hari raya Sakrul, bukan hanya Bani Israel, tetapi orang bangsa-bangsa yang hidup dalam kesalehan juga, mereka mengalami manifest dalam bahasa-bahasa berbeda. Ada bahasa Arab, ada bahasa yang Asia, ada bahasa Timur Tengah yang lain. Itu kita bisa dapati pengertian bahwa kesempatan yang kedua Torah itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Kesempatan yang sama dalam momen yang berbeda itu diberikan kepada bangsa-bangsa. You mau tidak? Ya. Jadi pertanyaannya ketika zaman Matan Torah ini, hari pemberian Torah, mau nggak kita menerima, ya, tanda jadi pernikahan itu? Mau nggak? Di banyak yang akan berpikir nggak mampu. Maka itu firman-Nya keluar. 1 Yohanes. Perintah-perintahnya tidaklah berat. Kenapa firman-Nya keluar seperti itu? Karena banyak yang mundur. Yohanes 6, Yesus berbicara tubuh dan darah. Sebagian besar para murid mundur. Perkataan ini gila. Bagaimana mungkin kita disuruh minum darah dan makan daging? Sebagian besar para murid mundur. Jangankan kita yang zaman sekarang, zamannya Yesus saja yang berhadapan dengan Yesus secara tatap muka, banyak yang mundur. Jadi jangan heran kalau ada yang mundur keluar masuk gereja, ataupun ya hanya karena perkara-perkara sepele, bukan karena sesuatu yang substansial. Yesus saja banyak yang mundur. Jadi pertanyaan bagi kita, maukah kita bangsa-bangsa ambil bagian di tengah-tengah Bani Israel untuk berdoa? Jadi
zaman Matan Torah. Torah itu istilahnya mas kawinnya Negeri, perjanjian pranikah, perjanjian nikah, ubah. Namun yang terjadi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Keluaran, bahkan kita sudah dengar tadi dalam azan berbicara, Tuhan tahu beberapa waktu kemudian bangsa ini akan menang. Dalam sebuah pernikahan, makanya Bapak Ibu dalam kitab Wahyu itu dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah yang diundang. Elohim menikah dengan Israel, tetapi pernikahannya belum komplit. Israel sudah memberontak. Jadi jiwa Bani Israel itu menjadi cacat, atau level nesamanya itu jadi downgrade, jadi turun. Karena apa? Perzinahan dengan berhala. Kalau kita mau bilang, kan yang melakukan penyembahan cuma 3.000 orang. Iya betul, 3.000 orang. Gara-gara 3.000, 570-nya semua kena. Gara-gara sebagian orang yang semua kena. Makanya Tuhan katakan apa? Penggenapan berikutnya Dia akan memberikan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Perjanjian baru itu harus dikerjakan. Dan kitab Wahyu katakan perjamuan kawin anak domba akan terjadi. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke dalam. Orang yang masuk di dalamnya cuma satu, kembali tadi menerima Torah dan melakukan. Nanti kita lihat di penghujung. Jadi pelajaran yang selanjutnya bahwa maukah kamu menerima Torah? Seperti Bani Israel. Pada waktu saya merenungkan firman ini, saya bertanya, walaupun kita sudah belajar kenapa Torah diberikan di Bamidbar, di padang gurun, dengan beberapa alasan. Tapi saya tanya, Tuhan, kenapa Torah itu diberikan di Gunung Sinai? Kenapa di daerah padang gurun? Ya, melintas dalam sebuah pemikiran. Ya, tempat itu adalah tempat yang ideal. Kenapa? Tempat yang tidak bertuan. Padang gurun adalah tempat yang tidak diklaim oleh bangsa manapun. Sehingga pada waktu pemberian Torah tidak ada bangsa manapun yang bisa mengklaim selain daripada Bani Israel. Ya. Padang gurun, siapa yang mau ambil padang gurun? Bangsa mana yang mau mengklaim padang gurun? Tak ada gunanya. Ya. Jadi Tuhan memberi bukan hanya pada posisi padang gurun itu sebagai tempat yang ideal, tetapi padang gurun juga adalah tempat yang tidak bertuan. Di Gunung Sinai itu Tuhan turun dan memberikan Torah, sehingga tidak ada satupun bangsa yang mengklaim. Lagi kalau kita itu ada 3 agama besar: Jews, Kristen, Muslim. Masing-masing mencatok bagiannya sendiri. Judaism dengan kepercayaan mereka, karena mereka menerima Torah. Muslim dengan Ismail dan seterusnya. Kristen karena mereka dengan Yesua, kasih karunia. Cuma mencaplok sebagian-sebagian. Tapi semua pengajaran dari Kristen, Muslim dan sebagainya, semuanya sumbernya dari Torah, tidak ada yang lain. Gak ada yang lain. Maka saya baca sumber-sumber pemikiran para filsafat-filsafat tradisional zaman dulu, itu semua berasal dari Torah.
beberapa dimodifikasi untuk kepentingannya sendiri. Ya. Jadi kita belajar bahwa Torah, zaman matan Torah atau pemberian Torah, hari di mana kita menerima Torah, Torah itu diberikan kepada kita. Maka pertanyaannya, maukah engkau menerima Torah? Kalau enggak mau, ada sebuah cerita orang bijak, Misnah para Nabi berkata begini. Pada waktu Mose naik ke gunung Sinai, gunung Horeb itu, ya. Jadi Elohim Yahweh bertahta dengan kekudusannya, malaikat sekeliling. Datanglah Mose karena dipanggil Elohim. Jadi Mose itu bukan menghadap sendiri, tapi dipanggil oleh Elohim sendiri. Ketika dia dipanggil dan Tuhan akan memberikan Torah, lalu malaikat berkata begini, ya, Torah tidak akan diberikan kepadamu karena Torah itu kudus. Kenapa malaikat berkata seperti itu? Karena sejak awal manusia itu keinginannya semata-mata hanya dosa. Dengan kata lain, malaikat bertanya, kenapa sesuatu yang kudus diberikan kepada manusia yang cenderung hatinya berbuat dosa? Dan malaikat berkata bahwa kami akan menjaga Torah. Lalu Mose katakan, oh begitu. Kalau begitu, apa perintah Torah yang keempat? Hormatilah ayah dan ibu. Dan dia katakan kepada mereka, apa kamu punya ayah dan ibu? Ya. Jadi Mose katakan, Torah itu diberikan hanya untuk manusia, tidak untuk mereka. Di sana diceritakan kisah Misnah para Nabi. Yang kedua, kenapa pertanyaannya kita harus menerima Torah? Kenapa mau enggak? Bapak Ibu, saya sudah katakan bahwa di dalam renungan, Torah itu pemberian hanya karena anugerah. Tidak ada usaha manusia apapun itu yang manusia lakukan untuk menerima Torah. Jadi tidak ada unsur kelayakan di sana. Oh, karena Engkau kudus maka kamu akan menerima. Tidak ada. Semua karena anugerah, Bapak Ibu. Jadi Torah yang begitu berharga itu diberikan oleh Elohim itu semata-mata karena kasih karunia. Ya, 50. Anda cari sendiri ya. 50 itu materialnya apa? Dan 50 itu 7 pekan tambah 1 hari ya. 50 itu gemetrianya apa? 7 plus 1 itu 8. 8 itu gemetrianya. Kalau tidak salah, itu adalah nun dan khe. Dan itu adalah khe, yaitu kasih. Jadi pemberian Torah itu adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia manapun dan tidak ada kekuatan manusia manapun. Makanya Yesus berkata, bukan you yang pilih saya, tapi saya yang pilih you. Ya, bukan Anda yang pilih saya, tapi saya yang pilih Anda. Torah itu diberikan bukan karena Anda mau, tapi karena pemberian anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Tapi sayangnya tidak semua memiliki hati yang mengasihi Bapa dalam diri seseorang. Ini yang biasa dipakai logika. Bagaimana ya? Saya menerima Torah, saya nggak bisa makan ikan patin, ya. Saya nggak masih makan babi kecap, babi bakar, babi rica-rica, babi panggang, ya. Nggak bisa makan yang kerang-kerang, ya. Dan patin, kalau di sini nggak akan duri. Kalau di Kalimantan itu pakai apa Bapak? Pakai tempoyak itu, aduh.
Kami pulang ke Kalimantan hanya bisa makan ikan koman dan ikan ayam. Ya. Betul nggak? Ada banyak harga yang harus dibayar. Gak apa-apa lah kalau di sini saya nggak makan babi. Nanti pas pulang kampung bisa lah, pepes-pepes sedikit lah. Macam kayak dah lama begitu, macam kayak aduh, ya. Satu menu makanan ada berapa? Dibakar, babi bakar, babi tanggang, babi tore, babi rica-rica, babi aduh. Oke, saya katakan. Memang jujur, tidak bisa dibantah. Barang itu masih, kita kan sudah bertahun-tahun menikmati barang itu. Ya saya terus terang ya, bapak saya pelihara babi. Saya dari SMP, SMA pelihara babi. Jadi sudah. Aduh, saya bagaimana ya, susah. Kalau di sahabat saya harus kerja, cari uang. Akan banyak pertimbangan orang-orang ketika mau nggak. Ya. Makanya kenapa Israel itu memiliki hati seperti kanak-kanak. Yesus katakan kalau kamu mau masuk kerajaan Samain, kamu harus menjadi seperti anak-anak polos, jangan banyak perhitungan. Terhadap firman kamu harus seperti anak-anak, terhadap dosa kamu harus menjadi pribadi yang kamu harus seperti seorang yang dewasa. Paham maksudnya? Gak usah banyak tanya nih. Ya. Makanya saya senang dengan perkataan para nabi katakan apa? Kemarin kita belajar tentang kenapa mispot Tuhan. Mispot Tuhan itu ada yang namanya ada mispatin, ada edot, ada satu lagi. Jadi yang pertama itu yang kalau mispatin berhubungan dengan sesama, tapi yang pertama saya lupa kan namanya itu adalah perintah yang secara naluri penjelasan logika itu tidak ada. Jadi para nabi katakan perintah itu diberikan bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilakukan. Ya. Tetapi orang dunia akan berkata itu maksudnya seperti apa Tuhan? Gak bisa Bapak Ibu. Makanya itu benih Abraham itu harus ada dalam diri kita. Benih Abraham, ini aku Tuhan. Apa perintah Tuhan? Persembahkan anakku Ishak. Ya, jangankan itu. Waktu dia dikatakan, you pergi keluar dari tanahmu, dari saudara-saudaramu, pergi ke tempat di mana aku akan tunjukkan. Abraham ada bertanya tidak kemana? Enggak Bapak Ibu. Dia tetap melakukannya, walaupun dalam pikiran logikanya itu manusia. Ini kemana Tuhan? Saya nggak tahu kemana. Nggak mungkin seorang Abraham mulus-mulus saja pikirannya, nggak mungkin. Selama masih ada daging ini pasti ada pemikiran. Tuhan kira-kira kemana ya? Tapi ya sudah. Kita juga belajar seperti Kepa, ya. Karena Engkau yang memerintahkannya, maka kami akan lakukan. Tidak usah banyak tanya tentang firman Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, kenapa ya harus lembu merah ya? Saya katakan kemarin, kenapa harus lembu merah? Kenapa sicitnya harus warna biru? Kenapa warna-warna tabernakel itu cuma merah, biru, putih dan lain-lain? Kenapa nggak warna-warna yang kuningan, ngejreka, atau warna pelangi? Ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Disitulah kita dituntut menjadi seorang anak kecil. Karena Engkau yang memerintahkan, maka jiwa seorang Kepa itu harus ada dalam diri kita. Kau usah banyak tanya. Walaupun logik kita akan katakan, saya sudah paham betul Danau Galilea. Dan saya juga dari malam sampai pagi, barang di situ terus saya sudah jalan. Di situ kembali di situ lagi. Ya. Tapi Kepa katakan dengan kerendahan hati, karena Engkau yang memerintahkan Tuhan. Harusnya kita begitu, Bapak. Perkataan itu sama seperti perkataan Bani Israel ketika di bawah gunung Sinai. Semua yang dikatakan Elohim akan dilakukan. Anda tahu pada saat Anda di dalam Sidon tadi, ucapanmu itu adalah suatu hal yang harus dipegang. Jadi dia katakan bahwa ya nanti lakukan. Enggak, Bapak Ibu, dalam Sidon tadi Anda katakan apa? Segala sesuatu yang difirmankan Elohim akan kami lakukan. Ucapanmu di hadapan Tuhan dipegang Tuhan. Maka saya katakan apa Bapak Ibu? Terimalah Torah itu. Walaupun pemikiran mengatakan susah, terima saja.
Lalu bagaimana? Nanti bagaimana? Gak usah tanya bagaimana. Kalau Tuhan yang ngasih perintah, pasti Dia akan ngasih bagaimana cara melakukannya. Kalau Tuhan yang ngasih perintah, maka Tuhan yang akan ngasih kekuatan untuk mampu melakukan. Belajar seperti Abraham, melakukan perintahmu, memberi aku kekuatan. Bukan diberi kekuatan dulu baru melakukan perintah Tuhan. Bukan kita dapat penjelasan dulu baru, oh ya sudah, akhirnya saya paham, baru saya lakukan. Enggak, Yosef dikasih mimpi, dia tidak paham mimpinya. Maka saya katakan pernah dalam parasat, kenapa Mose hanya diberikan sebuah pewahyuan tentang seperti apa dia ke depan, dia tidak diberikan pewahyuan prosesnya. Kenapa? Nah, jawabannya sederhana. Kalau Yusuf tahu prosesnya, dia pasti akan menyangkal, saya tidak mau Tuhan. Kalau saya tahu akan dijual, kalau saya tahu akan jadi budak, kalau saya tahu akan berjalan, saya akan mau Tuhan. Dia pasti logika manusia. Tapi Tuhan bawa visi. You akan menjadi seseorang yang akan jadi besar, bahkan melebihi dari saudara-saudaramu. Tapi Tuhan tidak kasih tahu prosesnya itu. Tuhan tidak kasih tahu. Tidak lama setelah dia dijual oleh saudaranya sendiri. Bahkan Anda tahu ketika dia menangis di sumur itu, seperti seorang yang sudah tidak memiliki jiwa lagi, sampai perkataannya habis, karena dia berpikir bahwa sampai begini kalau saudara-saudara sendiri. Tapi Yusuf tidak kecewa. Dia tetap pegang visi Tuhan. Dia tetap pegang apa yang Tuhan tahu, walaupun prosesnya tidak gampang. Makanya Tuhan katakan kalau belajar tentang keberhasilan kesuksesan orang, jangan tanya kesuksesannya apa, tanya prosesnya. Kalau Yusuf ada di sini, jangan tanya, enak ya jadi orang nomor 2 ya. Jangan tanya, Anda harus tanya bagaimana prosesnya ke sana. Aduh, Yusuf dengan berapa jam dia akan jelaskan sama kita. Itu lebih senang, ya. Jadi Torah itu diberikan tanpa ada usaha manusia. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita, apapun yang muncul dalam pikiran saudara terhadap perintah Tuhan, tidak ada pilihan lain. Berilah hatimu, terimalah Torah firman. Masalah di depan bagaimana melakukannya, itu urusan kedua. Terima saja. Maka kita memiliki Roh Kudus, itu yang akan membantu kita untuk melakukan. Amen? Ya, itu yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, di sana ada satu pelajaran tentang Sapuot, ada satu kisah yang bisa kita tarik dari sebuah pelajaran yang ketiga. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Bani Israel. Tuhan berbicara kepada Mose pada waktu niat Elohim mau memberikan Torah, dan dia katakan sedari awal sebelum kejadian patung lembu emas itu, Israel akan melakukan, Israel akan memberontak, Israel akan melanggar perjanjian itu. 3.000 orang. Kalau kita kemarin kita pelajari, ada 600.000 laki-laki, ya kan? Dan 600.000 belum dengan perempuan, belum dengan anak-anak. Ya, kita mau usah itulah, hitung saja 600.000-nya lah. Ya. 3.000 orang, 600.000 dikurang 3.000 berarti 570. Gara-gara 3.000 orang, 570.000 orang kena imbasnya semua. Ya. Kena tulah. Mereka membunuh. Bahkan Elohim berkata, aku tidak akan menyertai Bani Israel. Sampai Mose mohon-mohon. Akhirnya Tuhan katakan apa? Nanti ada malaikat yang akan berjalan di depan Bani Israel. Karena Elohim tahu bahwa saya tidak akan menyertai Bani Israel lagi secara langsung. Ada konsekuensi, Bapak Ibu. Maka ada dalam bahasa Ibrani, di sana dikatakan All Israel, ya, Arvim Zebasir. Ya, artinya apa? Semua Israel bertanggung jawab satu dengan yang lainnya.
bangsa yang kudus. Tuhan menginginkan satu bangsa yang kudus, bukan sendiri-sendiri. Maka Mose pun berpikir demikian. Ketika Elohim berfirman kepada Mose, kamu saja, yang lain saya tidak terima. Tapi Mose katakan, tidak mungkin Tuhan. Kalau engkau menghapus bangsa orang yang kau kasih, hapus juga namaku dari kitab kehidupan. Ya. Mose sampai membela Bani Israel. Tapi dosa tetap dosa, konsekuensi tetap ada. Tapi kita punya satu pelajaran. Saya kutip dalam bahasa Ibrani dikatakan, Kol Israel Arafim Zebasir. Semua Israel bertanggung jawab satu dengan yang lain. Rabbi Saul katakan apa? Anggota tubuh satu sakit semua akan mengalami. Gigi yang sakit, kepala pening, badan ngilu-ngilu, nafsu makan tidak enak, ya, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu yang pernah di kesehatan tahu, kalau orang yang setelah dioperasi, dokternya tanya apa? Sudah kentut atau belum? Karena kentut itu sebagai bentuk gejala dari pencernaannya sudah bagus, berarti dia sudah bisa makan. Kan itu masalah kentut saja mengindikasikan satu kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkeluarga, kalau istri-istri komplain, suami istri kau dikentut sembarangan, bersyukur Bapak Ibu bisa kentut. Ya, yang saya katakan bersyukur. Ya, janganlah berkelahi. Jadikan itu sebagai seni dalam rumah tangga. Kentut Papa mau sekali. Ya iyalah, mau lah. Ya, kemarin makan ikan asin. Ya. Saya katakan sama Bapak, kalau kita sesuatu hal itu jadikan seni dalam rumah tangga. Yang dulunya jadikan bau, justru lebih. Ya. Nanti Anda akan merindukan itu. Pada saat Tuhan dalam waktu Tuhan, ya, ketika salah satu Tuhan sudah panggil, Anda akan merindukan momen-momen seperti itu. Ya. 3 hari Anda tidak kentut, mata merah, kepala pusing, perut bangkak, ya, tidak bisa ke toilet, ya, lihat makanan tidak nafsu makan, ya, semua sakit. Makanya Tuhan katakan, justru anggota badan yang sepertinya sangat terhina, justru itu yang dilindungi, Bapak. Mata mungkin sepele, tapi kalau udah buta baru tahu. Jangan salah buta lah, kena debu saja sudah, aduh Tuhan, jangan bisa lihat ke tidak. Ini karena penting. Maka jangan sepelekan satu perkara yang kecil Tuhan bilang. Ya, maka kita pun diingatkan, kehilangan menorah. Ya, kalau satu mengalami sesuatu, yang lain harus ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Kol Israel, dikatakan apa tadi? Kol Israel, Arafim, Sebase. Ya, semua Israel bertanggung jawab satu dengan yang lain. Ini ketika saya baca ini betul Tuhan. Makanya itu Perdana Menterinya Netanyahu itu katakan apa? Satu Israel biarpun ditawan, kami tetap akan hancurkan itu siapapun itu. Satu jiwa itu tetap Bani Israel akan tidak diperhitungkan. Ya, beda dengan Indonesia. Ya, mabuk dalam macam apa? Pasti pikiran kita nggak apa-apa mabuk lah, mengurangi jumlah penduduk, bayar aku mabuk di sini. Ya. Tapi kalau di Israel tidak, Bapak Ibu, satu ditawan, itu satu bangsa akan turun semuanya. Ya. Orang Dayak itu punya prinsip, ini saya ya. Orang Dayak itu punya prinsip seperti lebah. Tahu lebah? Tidak pernah mengganggu, tapi kalau ganggu, satu koloni semua muncul. Kita pun harus demikian, bukan dalam hal yang negatif. Ya, kalau satu yang mengalami sesuatu, kalau satu yang butuh support, dukung Bapak Ibu. Kalau satu
satu sakit semua kita lihat, kunjungi, doakan dan sebagainya. Sebagai bentuk bahwa saya juga merasa sakit ketika dia sakit. Saya juga merasa terbebani. Menangislah bersama orang yang menangis. Bersukacitalah bersama orang sukacita. Ya. Kita pun harus demikian. Kita jangan sok-sokan bicara tentang berhadapan dengan Tuhan, tapi saudara sendiri jungkir balik tidak peduli. Makanya para rasul katakan, kasihlah terutama saudara seiman. Ya. Justru di situ dikatakan bertolong-tolonglah kamu, dengan demikian kamu memenuhi hukum hamba siap. Ya. Yesus katakan, inilah kasihku apabila kamu saling mengasihi, tidak saling gigit. Kita belajar dari Israel itu, jumlah penduduknya cuma 13 juta, 14 juta, tapi satu jiwa, tidak ada kompromi. Netanyahu itu tidak kompromi. Ya. Hari di grup, Chris sudah grup, saya katakan begini, buatan Elohim, Gaza itu akan hancur. Ya. Terserah siapapun, tidak ada manusia yang berani membantah buatan Elohim atau mau melawan buatan. Kalau hancur dulu bantah. Ya. Israel kan seperti itu, bukan kita membela Israel dalam hal yang jahat, enggak. Tapi dari sisi satu pelajaran kita bisa lihat, mereka nggak pernah mau ganggu orang, tapi begitu orang ganggu dia, selesai. Ya, kata. Nah, kita pun demikian Bapak Ibu. Walaupun ada pelajaran yang negatif yang para murid cepat tunjukkan, mereka membela Yesua. Pada waktu Yesua ditangkap, semua langsung pasang badan. Petrus langsung pegang pisau. Ada seorang perwira bernama Malkus langsung putus telinganya. Ya. Yesua marah? Tidak marah. Saya sangat senang dengan didikan Yesua. Dari apa yang kita lihat di murid maupun dalam pribadi saya. Tuhan gak pernah kecewa dengan kita, walaupun kita berulang kali jungkir balik dalam dosa. Tuhan gak pernah marah-marah. Pertanyaannya pasal, kamu mengasihi aku dong? Ya Tuhan mengasihi. Tuhan gak katakan kamu ini kamu kemarin ngomong janji, sekarang tidak lama juga kamu akan memberontak lagi. Tuhan tahu. Enggak. Ya. Tuhan gak buat seperti itu. Hari ini kamu janji enggak lagi Tuhan, sebentar juga kamu. Tuhan tahu, tapi Tuhan gak keluarkan kata-kata seolah-olah bagaimana. Kepa itu satu pelajaran yang paling penting Bapak. Bagaimana seorang yang sudah sampai downgrade spiritnya, downgrade jiwanya itu, nesamanya itu sudah betul-betul nol. Bayangkan dia mengkhianati gurunya sendiri, nabinya sendiri, Yesua sendiri. Dan itu sudah diperingatkan oleh Yesua sendiri lagi. Tapi dia melakukannya itu karena terdesak, ingin mencari pelayan. Dia akhirnya mencari katakan bahwa bukan aku, itu salah orang. Ya. Makanya Kepa itu satu pelajaran yang berharga. Kalau engkau merasakan kasih Tuhan, jangan sekali-kali lagi menyakiti Tuhan dengan kesalahan yang sama. Jangan lagi Bapak. Cukuplah pemukulan ludah, olok-olokan itu hanya terjadi di Golgota. Jangan lagi dibuat pada masa sekarang oleh diri kita sendiri. Yang tadi yang ketiga kita belajar, mari kita, memang ini bukan pada inti dari Torahnya, tapi mari kita dalam pelajaran yang ketiga ini, dari peristiwa turunnya Torah itu ada satu pelajaran bahwa kita harus tanggung-menanggung satu dengan yang lainnya. Orang Ambon katakan apa? Baku topang. Baku topang itu bahasa kita baku dukung, tapi orang Ambon itu baku injak. Baku topang itu baku injak ya. Kalau nggak salah saya. Ya topang itu kayak gitu. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, minta maaf ya.
seorang mati, tidak ada yang bisa menguburkan dirinya, pasti orang lain yang menguburkan. Minta maaf. Ya, katakan saja kepada diri sendiri, kalaupun saya mati, nggak mungkin saya kubur sendiri saya. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu, tetap ada orang lain. Ya, hari ini kita mendoakan orang, bisa jadi besok ada didoakan orang. Siapa yang bisa mengetahui rahasia kehidupan hari ini? Nggak bisa. Jadi kita belajar Bapak Ibu, mari kita terlibat satu dengan yang lainnya. Jangan kita malas tahu dengan keadaan di sekitar. Ya, disitulah kasih Yesus tergenapi ketika kita saling peduli satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau saya mau mengatakan, pada waktu masa awal-awal dari kehilang peristiwa Pentakosta, Sapuan itu lebih ekstrim lagi. Semua yang milik dia adalah milik, ya, satu milik semua, semua milik satu. Itu terjadi Bapak Ibu. Ada yang jual hartanya, diberikan untuk layanan, dia topang, itu ekstrim. Oh, hari ini belum tentu semua orang mampu dan mau melakukan. Jadi yang pelajaran yang ketiga, saya kutip dalam bahasa Ibrani tadi, oleh Israel Arvin Sebasir. Demikian juga baik di internal kita maupun terhadap orang-orang di luar. Kita harusnya ambil sisi ini ya. Kalau saudara-saudara kita yang lain, ya sesama orang Kristen ataupun itu, kita topang doa, buku. Ya. Bahkan kita dengan Bani Israel, ketika Bani Israel mengalami kesusahan di sana, harusnya jiwa kita itu melekat. Kan kita sudah dienten, kan kita sudah melekat. Masa kita mau enaknya baru mereka menderitanya baru kita? Tidak bisa. Harus ada perasaan yang sama. Ya, kan kita sudah nempel. Tidak ada perasaan yang sama, jiwa yang sama, spirit yang sama yang dari Yesus. Harusnya kita juga merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan malah menjadi seperti kebanyakan orang Kristen. Kita akan mengutuk Bani Israel. Ya, keselamatan dari Bani Israel malah mengutuk. Itu kan sama saja meludah di sumur yang mana airnya kita minum. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Menghina-hina. Ya, saya tahu, kita tahu bahwa Bani Israel itu belum sepenuhnya pulih. Ya, percaya kepada Yesus. Tapi bukan berarti kita punya hak untuk menghina mereka, mengolok mereka. Malah justru kita sebagai orang percaya mendukung keselamatan itu dikembalikan kepada Bani Israel, yaitu Yesus itu sendiri. Ya. Nah, yang terakhir, ya, yang saya sudah katakan tadi, Sapuan adalah mengenai Israel, rumah Yakub, benih Israel. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak ada cara lain selain kita menggabungkan diri. Dan Tuhan tidak pernah bicara tentang bangsa-bangsa. Dia bicara tentang Bani Israel. Domba-domba yang lain harus gabung ke dalam kandangnya Israel. Ya. Zaitun yang liar, kalau mau menerima nutrisi dari pokok zaitun yang asli itu, harus masuk. Ya. Bani lain yang menggabungkan diri, itu nubuatan dalam kitab Yesaya. Bangsa-bangsa diberi akses masuk menikmati perjanjian Bapak Abraham melalui Yesus. Cerita sejarah dimulai ketika Elohim berjumpa dengan Bani Israel di Gunung Sinai. Torah itu diberikan, Israel menerima. Tapi beberapa waktu, tidak berapa lama, Israel melanggar perjanjian itu. Akhirnya Tuhan memberikan wahyu kembali. Dia akan memberikan perjanjian baru. Ya, tidak lagi ditulis atas batu, tapi ditulis dalam hati umatku. Dan mereka akan mengenal aku, dan mereka akan berjalan, dan mereka akan mengasihi aku, dan segala macamnya. Jadi Torah itu bukan batal, tempatnya yang berubah. Yang satu ditulis di loh batu, sekarang dia tulis di loh hati kita, batin kita, Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan saya nggak mau Tuhan. Jadi kalau batu dalam bentuk perkamen atau surat atau apapun itu, nggak semua bisa terima. Hanya Bani Israel saja yang terima. Tapi ketika ditulis di jiwa kita, di loh hati kita, nggak ada yang bisa bantah. Roh Kudus bekerja dengan caranya.
Ya. Kan di Israel itu ada gulungan Torah. Kalau kita singkat Torah itu ada gulungan Torah ya. Torah itu ditulis nggak sembarangan dan tidak boleh cacat yang nulisnya juga, dan orang-orang juga sembarangan. Torah gulungan itu saja tidak semua orang bisa punya. Bahkan satu bangsa pun belum tentu punya satu. Ya, bayangkan itu. Tetapi perintah Torah itu Tuhan katakan apa? Tidak lagi ditulis di atas batu, tetapi ditulis di luar. Sehingga saya nggak mampu Tuhan, saya sudah tulis di hatiku, saya sudah tulis. Ada Roh Kudus, ya, yang akan mengingatkan. Jadi nggak ada lagi alasan saya nggak bisa Tuhan. Ya, saya nggak mampu, perintahmu terlalu berat. Nggak ada alasan. Kita nggak bisa lari dari Tuhan. Kalau batu itu bisa kita tolak, ya, atau batu itu hanya berada di Bani Israel, tapi hati kita, Roh Kudus itu mau lari kemana? Ya, Kisah Yunus berbicara tentang engkau tidak bisa lari daripada Tuhan. Ya. Bahkan Nabi Saul pun katakan engkau tidak bisa lari. Di Damsyik saya sudah tunggu kamu. Ya, kamu tidak bisa lari dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah tangkap seseorang, tidak bisa. Siapa engkau? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Ya. Perjanjian itu dilanggar, Bapak Ibu. Ya. Patung dosa, patung lembu emas. Ya, nanti silakan. Saya sudah pernah sampaikan, tapi kalau saya mau menggali dalam, silakan belajar lagi. Para imam juga bisa sampaikan. Ya. Dosa patung lembu emas itu betul-betul merusak citra mempelai wanita, yaitu Israel. Jiwa sama Israel menjadi seorang yang najis di hadapan Tuhan. Anda bisa bayangkan, ya, sebuah pernikahan yang sudah mau berlangsung, ketika didapati perempuan yang tidak sesuai dengan omongan, mempelai laki-lakinya pasti kecewa sekali. Itulah perasaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menulis surat cerai kepada Bani Israel. Buktinya adalah kitab Wahyu, perjamuan kawin akan terjadi kelak dengan Bani Israel. Dan kita yang menggabungkan diri, berbahagialah mereka yang diundang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ya. Jadi hal yang sama bagi kita. Kita pun harus kerjakan itu. Israel hari ini sedang dipulihkan, Bapak. Jangan lama-lama. Bukan soal masalah bait suci, bukan masalah itu hanya sepersekian dari persentase. Tapi kalau Israel, Yesus katakan, pokok anggur itu sudah mulai lunak, kamu sudah tahu, waktunya sudah semakin dekat. Makanya kita apa? Kenapa dia bicara pokok anggur? Kenapa? Pohon ara. Kenapa Yesus berbicara demikian? Karena kita orang percaya, gering bangsa-bangsa yang percaya itu connect dengan Bani Israel, bukan pisah. Ya, bukan ya satu replacement teologia, satu separasi pemisah. Kita ini remnant. Artinya apa? Kita menggabungkan diri dengan Bani Israel. Jadi kita connect ketika Israel semakin dekat pemulihan. Secara roh kita sudah merasakan. Kita lewat informasi yang diberikan segala macam sudah semakin dekat. Tidak lama lagi. Ya. Karena yang Yesus nanti, karena yang Tuhan nantikan itu cuma satu, yaitu Israel. Perjanjiannya tidak akan pernah dengan bangsa-bangsa. Ya. Kitab mana itu? Yesaya atau Amos? Ya. Dikatakan apa? Bangsa-bangsa 10 orang akan memegang ujung jumbai dari Bani Israel. Ada sebuah renungan berkata seperti ini. Anda tahu Naomi dengan siapa ya? Satu lagi. Nah itu suaminya. Ini yang satu perempuan. Ada satu lagi. Yang sama-sama dengan Naomi. Saya lupa siapa ya? Sama-sama orang Moab. Ya. Suami dari anak-anaknya. Kan anaknya kan ada 2. Naomi itu punya anak ya. Ya laki-laki kan mati semua.
Satu Ruth menantunya, satunya siapa? Orpa ya. Mereka punya suami orang Israel, belajar Torah. Mama mantunya, mertuanya orang Israel juga, bapak mantunya juga orang Israel. Pasti mereka belajar Torah. Tapi kejadiannya adalah suami dari 3 orang ini mati. Dari Naomi, Ruth, dan Orpa. Ya. Tapi Ruth punya perbedaan dengan Orpa. Sama-sama sudah belajar Torah, tapi yang satu kembali kepada Moab Amon, tapi Ruth katakan apa? Tuhanmu, Tuhan. Ya. Itu sebagai gambaran bahwa kita sebagai bangsa-bangsa tidak bisa kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Satu-satunya pilihan yang adalah menggabungkan kepada Bani Israel. Tuhanmu adalah Tuhanku. Di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati. Sesekali jangan pernah berkata seperti itu. Aku tetap mencintai apa yang jadi. Kita Goyim yang harus menjadi Gerim yang harus naik menjadi Sadik, Gerim yang Sadik, bangsa-bangsa yang saleh. Ya. Lalu bagaimana kita menantikan Yesua? Ya. Bagaimana pemulihan itu? Pernikahan itu apakah terjadi satu istri? Ya. Sukot perjamuan kawin anak domba. Pemulihan itu hanya terjadi ketika Israel menerima Mesias. Maka kunci pemulihan segala sesuatu itu cuma satu, Bapak Ibu. Yeshua HaMashiach. Rabi Melek. Ya. Nggak ada lain. Makanya kalau ada yang menolak Yesua, segala sesuatu pasti binasa. Di luar Yesua kamu tidak dapat berbuat. Hanya mengenal Torah hanya melalui Yesua. Lalu tugas kita apa, Bapak Ibu? Sebagai bangsa-bangsa yang sudah percaya kepada Yesua, yang sudah dienten, tugas kita apa? Ya, terus kerjakan saja apa atau begitu? Jawabannya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 2:42. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. Tugas kita apa? Bagaimana kita menanti-nantikan perjamuan kawin anak domba itu terjadi? Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya, saya minta satu orang baca Kisah Rasul 2 Masa Semihir 2 ayat 42. Apa yang baca? Di situ ada UJB nggak, Pak? Ya, ya, satu orang baca. Kisah 2:42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Dan mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan dan dalam pemecahan roti dan dalam doa. Terima kasih, Pak. Kalau dalam terjemahan YT maupun terjemahan baru singkat dari itu. Tapi saya baca dalam kitab OJB, Orthodox Jewish Bible. Ya, bahasa Inggrisnya and they will consider. Ya, dalam huruf constantly. Consider itu maknanya adalah constantly. Terus menerus, perhatikan. Terus menerus. And sharp, ya, SHTRK, sharp. Bahasa Inggrisnya steadfast, ya, steadfastly. Steadfastly. Steadfastly itu dalam bahasa Inggrisnya artinya dengan tekun. Perhatikan, dan mereka terus menerus dan tekun. Ya. Bahasa Inggrisnya kemudian devoting themselves to Mosiah Peninius, ya. Peninius itu artinya innermost dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan begini, devoting themselves, mengabdikan diri pada innermost
Innermost itu dalam itu. Ya, pada kedalaman, ya, Torah Masiah, ya, Torah Masiah. Ya, Anda bisa lihat kalau di kitab OJB di sana. Cukup panjang, tidak seperti terjemahan. Terjemahan pendek sekali. Tapi saya baca di dalam OJB di sana ada kesender yang artinya terus menerus. Sharp artinya dengan tekun. Stevie Presley, tekun Bapak Ibu, mengabdikan diri pada kedalaman Torah Masiah, Torah Masiah, ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan melek, ready melek, emosia, ya. Dan dikatakan mistaken, ya. Mistaken, bahasa Inggrisnya involve atau joining, terlibat atau dikatakan menggabungkan, ya. Perhatikan, terus menerus bertekun dalam Torah Masiah seperti yang diajarkan Slihim Masiah, utusan atau para rasul. Kalau di situ dalam pengajaran para rasul, ya. Dan mistaken, terlibat menggabungkan diri, bahasa Ibraninya kafurah mesianik, ya, persekutuan, menggabungkan diri dalam persekutuan atau kelompok atau kebersamaan, ya, dengan di situ pisen, makan bersama, betsiat alechem, memecah roti. Dan para rasul bahasa Slihim 2 ayat 42 sama dengan perkataan Yesua Matius 24 ayat 19. Jadi sekali lagi, bisa 2 ayat 42 adalah bukti kehidupan para rasul atas perkataan Rede Melek Mosiah. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Jadi para rasul pasca atau mereka menunggu menanti mereka apa? Terus menerus. Yang kedua, bertekun ke dalam Torah Masiah yang diajarkan para rasul dan terlibat menggabungkan diri dalam kelompok persekutuan dengan memecah roti dan, ya, memang inilah yang dinamakan kehilat, Bapak Ibu. Inilah yang dinamakan persekutuan. Sama seperti tadi, semua Israel akan bertanggung jawab satu dengan yang lain. Saya mau sendiri saja, saya mau selamat sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa selamat sendiri-sendiri. Perkataan Yesua itu berbicara tentang kesatuan. Ya, mustahil selamat sendiri-sendiri, karena kita harus butuh orang lain. Nggak mungkin hidup kita begini-begini. Itu ada kalanya lemah badan, harus minta topangan. Kita dalam perjalanan topangan. Ya, ada yang mau ujian minta topangan. Impossible kalau seseorang bisa berdiri dengan satu kaki dan mampu menghadapi kehidupan. Kita butuh. Kaki ini saja bisa sendiri, harus dua, pakai topang. Ya, ada yang satu begini, tetap harus pakai tongkat. Ini sebagai bukti bahwa ciptaan Tuhan itu berbicara tentang kita harus satu mendukung satu dengan yang lainnya. Ya. Saya masih ingat kemarin waktu kita acara 2 Juni tahun berapa di kolamnya Pak Isa Bangri, saya minta bapak-bapak ada 4 orang berdiri 1, 2, 3, 4, saya kasih kursi, lalu semuanya masing-masing rebah, ya, masing-masing rebah, baku topang ininya, ya. Setelah posisi mereka sudah posisi rebah semua, saya cabut kursinya satu-satu. Walaupun mereka tidak duduk di kursi, tapi ini mereka, lutut ini mereka menopang yang satu. Jadi yang satu bersandar di satu, yang satu bersandar di kaki yang lain, yang satu. Nah,
yang lain itu bersandar di kakinya. Itulah yang namanya saling menopang. Tapi satu gugur, yang lain akan jatuh, Bapak Ibu. Ya, yang lain akan gugur, jatuh. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Kita nggak bisa jauh dari Torah Masyiyah. Kita harus bertekun. Jadi jangan antipati dengan sebuah pengajaran. Capek sekali bicara dengan kegilaan ini. Dia harus bicara tentang Torah. Terus sekali bicara tentang kekayaan. Kita tiap tahun berulang-ulang alasan itu lagi. Bisa katakan dalam kemarin, ya itu seperti kayak not dalam sebuah piano. Do yang sama, tetapi di posisi yang berbeda, dia akan naik makin penting kan suaranya. Begitu juga makin naik. Harusnya kita semakin tahu makin apa. Pelajaran yang pertama tadi, mau jadi jelai atau mau jadi ganti, pilihan di antara kita. Ya, Sapuan hanya bicara 1 hari, Bapak Ibu. Tetapi beberapa midras kalau yang diaspora itu 2 hari. Tapi kita belajar di sini, Bapak Ibu, bagaimana kita menantikan Mesias Yesua yang kedua kali sebagai mempelai pria yang akan menjemput Bani Israel, dan kita yang menggabungkan diri dengan Israel. Satu-satunya cara bertahan di tengah dunia yang rusak ini, terima Torah, pelajari Torah, kerjakan Torah, dan hidup dalam persekutuan terus-menerus bertekun. Makanya Nabi SAW katakan apa? You jangan jauh dari pertemuan ibadah. Itu satu rahasia tentang kejatuhan seseorang. Kalau dia sudah jauh dari ibadah, gak usah tanya. Hanya masalah waktu, dia akan gugur. Orang banyak menganalogikan tentang kayu bakar. Kalau arangnya dicabut, kayunya dicabut dari perapian, lama-lama dia akan mati. Ya, sederhananya seperti itu. Bertolong-tolonglah engkau. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, Pak, kenapa tidak sampaikan tentang karunia? Karunia itu anugerah bagi saudara yang mau memilih, itu akan terjadi. Tapi saya mau katakan begini, Bapak Ibu, apa artinya semua itu? Saya pada kutipan pada kesimpulan Nabi Saul. Apa artinya semua itu kalau kau tidak memiliki kasih kepada Hamasyah, kasih kepada Elohim? Itu hanya seperti gong yang kosong. Mintalah hati yang mengasihi, sisanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan percayakan sesuatu kalau orang itu belum siap. Saya katakan, Tuhan, ya saya rindu, saya menginginkan, tapi Kau tahu sendiri hati saya seperti apa, dan Kau tahu yang terbaik bagi saya. Jadi saya rindu itu terjadi. Tuhan bukan bicara tentang personal, tapi kehilat agak saling melengkapi. Ya, ada yang orang yang tinggi, ada yang orang yang rendah, ya, ada yang gemuk, ada yang kecil, kurus. Masing-masing punya bagiannya. Ya, coba kalau orang gemuk suruh masuk ke ini, Bapak perbaiki dulu yang tampil dari sini. Terus dia pikir-pikir baru masuk ke dalam, kayak Derby itu masuk itu pasti di tengah ini pasti gugur jatuh ke bawah. Ya, harus yang lurus-lurus. Ya kan? Kalau yang badan-badan besar, gereja bilang bersihkan profil Pak. Jangan yang badan-badan besar, dia duduk di atas profil itu, dia masuk dengan profil-profil itu pincang. Tidak bisa, tetap orang kurus. Ya, begitu juga yang gemuk, yang tinggi punya perannya sendiri-sendiri. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang 5 jawatan. 1, rasul. Rasul itu bisa menjangkau semua. 1, 2, 3. Dia bisa jangkau, kan? Ya, itu rasul. Ya. Nabi itu orang yang mempunyai visi paling dan tahu tentang terjadi apa yang ke depan karena dia dikasih Tuhan. Ya. Apalagi evangelis itu jari tengah. Kenapa? Karena dia yang paling tinggi. Ini kan paling tinggi kan jari tengah. Tapi dilihat dulu, jangan sampai ada yang jari tengahnya lebih pendek dari kelingking lagi. Ya. Cek dulu, jangan pada tidak pernah lihat jari begini. Ih, kenapa jari tengah saya ini lebih rendah daripada jari manis ini? Ya. Gembala itu bicara tentang kelingking karena dia yang akan mengembalakan. Ya, ini tempat cincin ada di sini. Ya. Yang cincin biasanya di jari manis, tapi nggak tahu kalau ada yang taruh di jempol atau jari telunjuk ini nggak tahu. Ya, itu punya stylenya beda.
kira pasti pakai pelindung. Ya telinga orang kan kadang gatal-gatal kalau nggak minyak terlalu banyak itu gatal-gatal. Pasti pakai pelindung. Itu yang guru itu suka ngorek telinga kita. Maka kalau ada imam negur melalui sebuah pengajaran mengingatkan, itu mengingatkan kita. Ya, telinga kita itu dididik untuk dengar firman Tuhan. Jadi melalui sebuah perumpamaan jari saja kita bisa dapat luar biasa Tuhan. Ya, jawatan itu. Nah, kita apapun itu dipercayakan jawatan Tuhan, lakukanlah dengan setia. Saya tidak mendahului, tapi firman Tuhan itu sendiri. Di akhir dari katakan, ada upah yang disamai yang disediakan bagi mereka. Bapak yang memberkati, baca terus Bapak Ibu. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih ya Elohim Yahweh. Hari ini masih dalam waktu yang cukup panjang Tuhan. Kami yang ada di Bovendigul boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh merayakan suatu perayaan puncak dari nubuatan yang Yesus sendiri katakan sebelum Yesus mati. Bahkan pada saat Yesus bangkit di tengah-tengah para murid, dan itu digenapi pada Omer yang ke-50. Torah dari Roh Kudus dicurahkan, bangsa-bangsa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapak ya. Kami cuma punya komitmen, kami mau belajar menenggelamkan hidup kami kepada Torah dunia Tuhan. Jauhkan kami daripada perkataan hal-hal yang untung rugi, logika-logika yang enggak. Kami mau belajar apa yang Kau perintahkan, kami akan lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, dan ucap syukur bahwa kami boleh belajar teladan sebagaimana para rasul dalam masa Selihim 2:42. Kami harus bertekun dalam pengajaran Torah Hamasyah yang disampaikan oleh para rasul. Teladan-teladan para murid ya Tuhan, terus menerus dan bertekun dalam pembelajaran ya Tuhan, bahkan tidak menjauhkan diri dari persekutuan sebagaimana dikatakan mesianik kapura fellowship ya Tuhan, persekutuan, perkumpulan ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, yang mengucap syukur. Biarlah ini menjadi momen yang tepat untuk kami mengikatkan diri kami satu dengan yang lainnya dengan kasih Yesua, untuk kami semakin berjalan ya Tuhan. Kehilangan menorah terus berjalan dalam penggenapan Torah-Mu. Nescaya kami semakin diperbaharui, nescaya kami semakin naik level, jiwa kami semakin ya Tuhan diperbaharui, sehingga kami bukan menjadi goim tapi gerim yang percaya kepada Yesua dan masuk ke dalam level syadik ya Tuhan, orang saleh ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami tinggalkan pemikiran-pemikiran mustahil, tidak mungkin, berat, untung rugi, jauhkan itu dari kehidupan kami Bapak Yahweh. Firman-Mu katakan, Tuhan ingatkan saya bahwa kalau Anda berhasrat terhadap sesuatu, passion, Anda harus siap menderita untuk sesuatu yang Anda capai. Ada harga yang harus dibayar bagi kita ketika kita mau menenggelamkan diri kepada Torah. Sebab isi hatinya Bapa melalui firman. Hanya melalui firman-Nya lah yang menjadi pembeda antara kita dengan. Terima kasih Bapa yang mengucap syukur. Aku selesai Tuhan, tapi Engkau tidak akan pernah selesai. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menjamah kami ya Tuhan. Pengertian, pembaharuan budi, otoritas, kuasa, wibawa, karunia, jawatan itu diberikan bagi kami ya Tuhan. Tetapi kami minta satu hal ya Tuhan, berikan hati yang mengasihi ya Bapak ya. Berikan hati yang mengasihi lebih lagi Tuhan. Jangan biarkan atribut, label, karunia itu membuat kami akhirnya lupa dengan pribadi-Mu. Tapi biar hati yang mengasihi itu ada dalam kehidupan kami. Pada waktu kami di atas, kami tetap mengasihi-Mu. Pada waktu kami di bawah, kami tidak akan pernah melupakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur. Saudara Elohim Yahweh, aku selesai Tuhan. Terima kasih buat mispot-Mu, terima kasih buat pengajaran-Mu. Saudara Elohim Yahweh, Kaulah gembala agung kami, Kaulah rabi, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja, Kaulah yang mengajar kami, mendidik kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Hamasyah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Kita bisa kembalikan kepada datang kembali. Engkau pun berjiwa. Shalom, 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 shalom.
segala berkat dari Yahweh Elohim. Yefareke ka Yahweh Beis mereka. Amin. Kenyehi rasa. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh pada keleka tikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Isa Yahweh pada keleka. Yasem mereka shalom. Amin. Kenyehi rasa. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesem Yesua Masih, haleluya.